Hajimemashite, minasan, konnichiwa. Oh. Like Charlie, Yeah, I mean, High five. Okay. Yo, welcome back with me, Mr. Rocky Aceh. So today I just get a special guest from Banda Aceh. How we say, the famous beautiful girl of Banda Aceh ever. Yeah, everybody knows her as blah blah blah. So I think for me, I just want to let you introduce about herself. Kakak. yay, washi Mina. It's a really pleasure for me to be here. Thank Yep. you, and Mr. Rocky's subscribers. Okay, Hello. thank you very much. Thank you very much. Yeah. So I think today we will discuss about the special thing between me and her, especially about education. We will say it's part of the national education and also international education together. Yep. So okay, let's check it out. Okay, endeavor. Check it out. Right, okay, Kak Niva. The first question of me is, I know you have visited Japan. Yeah. It's about 2000 and what now? 2018 till 2018. 19 years. Okay, 2018 you went to Japan. She went to Japan 2018, yeah? So Kakak, can you please Kakak discuss about us, so maybe everybody in Aceh will know also about the program that you visit Japan at the time. What kind of the program? 2018. So I just went to Japan in 2018 for about 6 months. It's about 1 semester, and the program that I joined called Kakehashi. It means in English as a bridge, or in Indonesia jembatan, so that people in Japan or students in Japan can communicate with people in Asia. Asia. Yeah. So Japan, not Asia. I mean, people in Japan and people all around Asia can come and communicate with Japanese. Oh, I see. Yeah. So the Kakehashi programs aims to bring the students around Asia, about 1,000 students, and the purpose of the program is to build the communication, also to introduce the Japanese culture, also the Japanese language, and so on. Because in that program, we can go to school and have host family and so on. Alhamdulillah, yeah. Okay, sahabat Mr. Rocky Aceh, you see. And then, okay, let's check it out. I will ask also Kakak Niva about the step to get the. It's by like the scholarship, kan? Yeah. Okay. We want to know about how we want to pass the program. Okay, of course. So, Kakehashi program that I just joined is one of the programs in 2018. So it is the first program from the Japan minister that gives the scholarship for people in Asia. And Prime Minister. yes, Okay. and I'm the first batch. Oh, the first batch. Yeah, of that program. And Asia Kakehashi in Indonesia. Okay. Okay, bird sound, something like the flower sound. Yeah, okay, it's fine. just, It's fine. you know. This is the nature sound. Yeah, nature sound is always amazing, Okay. right? And then Kakak. And then, Kakehashi that I followed is running by Bina Antar Budaya in Indonesia. So I have to ikutin beberapa step, like from the city, from the school, also the city, also the national or Indonesia, and lastly kena internationalnya. I see. Yeah, so there are a lot of tests, and it was fun because that I've been
studied a lot lah. You know? Alhamdulillah. So I have one of my student in my university asking me about the program. Yeah. So she asked me about if we do not really plan and do not really understand a lot of Japanese. So can we join, Mister? And I don't know how to answer. How about you? So the Takahashi Mm-hmm. gives the program to the students that love Japanese first. Mm. So they have to, like maybe have extracurricular for study Japanese or maybe cram school or Mhm. something like that. So if they never studied Japanese, they can't follow the program. Okay. So if you willing to join Takehashi, you have to study Japanese first. It's okay if we not like lancarly or Charlie, yeah, I mean High five. gak apa-apa kalau gak lancar because Japanese or Japanese government pengen nyari yang just really love Japan and want to learn Japan. Okay, I see. Okay guys, Alhamdulillah ya sudah dapat kabar dari Kakak Neva. So, I think every of my viewers and sahabat Mr. Rocky Aceh will see and they will watch you very beautiful about your English ya. Alhamdulillah ya. So your English is very beautiful. So kakak, okay, we skip English. Sekarang kita masuk dalam bahasa Indonesia. Kakak pandai bahasa Inggrisnya ya? Iya. Alhamdulillah kakak belajar bahasa Inggris. Dari Mr. Rocky ya. Oh my god. Oh gitu. Oh ya ternyata That's so dia dulu. fun. Kakak dulu student Bridging saya. yang sangat bagus ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ya. So sekarang kan kita lihat di kota Banda Aceh itu ya. Okay, everyone, banyak foto-fotonya Niva Adila ya. Oh, Alhamdulillah ya, artis kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Allahu Thank Akbar. you. Amin. So, gini, satu question dari saya kepada kakak. Kakak kan study di hukum sekarang ya, masuk semester 6 ya. Yes. Okay. Universitas Syahwal Aceh, yes, good job. Okay, so ketika kakak mau memilih jurusan masuk di PTN, perguruan tinggi negeri, kakak kenapa suka ambil yang di hukum? You could. Nah, kenapa kakak you want to join into the law faculty? Sebenarnya actually di pertama kali Diva itu pengennya hubungan internasional. Nggak ada di Aceh. Yeah, Hmm. because nggak ada di Aceh dan I just really interested in international relation. International relationship. But unfortunately nggak ada di Aceh. Okay, good. So yang paling mendekati sepertinya adalah hukum. Cool. Dan Diva rasa dengan hukum kita bisa mempelajari lebih banyak. Tuh guys, ya. Ya, karena kalau untuk mempelajari hukum sepertinya memang harus mengerti ilmu-ilmu lainnya. Oke. Ilmu dasar lainnya. Good, kakak. Selama kakak belajar di hukum, kira-kira ada connection nggak hukum dengan ilmu itu yang kakak mau tuju pertama kali tadi? Ada? Of course ada hubungannya. Mm-hmm. Apalagi kalau di hukum itu kan ada hukum internasional. Mm-hmm. Yang memang mempelajari bagaimana nih hubungan bilateral antara satu negara dan negara lainnya. Wah, ini jadi panjang ya pembahasannya Iya, Mister good. ya. Nanti kita akan bertanya juga sama one of my bestie ya. Oh, Dan memang okay. dia memang hukum internasional. Tapi Yes. nanti the next video Wow. saya akan tanya habis-habisan dengan dia tuh. Loh guys, nanti akan tahu dari dia sebanyak-banyak tentang hukum internasional. Siapa itu? Dia pakar muda hukum internasional Oh my itu. God. Wow, perfect banget. Kita tepuk tangan dulu untuk dia. Tapi nanti ya, the next video insyaallah, oke? Oke, kakak Neva. Question lagi adalah kakak ketika selesai daripada bachelor S1 Not subjek yet. ketika selesai Oh, okay. ketika selesai kakak ingin apa gitu, ingin jadi yang kakak pernah bilang dulu masa-masa belajar sama saya, masa-masa kakak masih study English sama saya dalam kelas gitu kan, waktu masa-masa private itu kakak pernah bilang kakak ingin jadi businesswoman. Yes. Nah, ketika kakak selesai dari hukum, studi hukum S1, kakak ingin jadi businesswoman kah? Mau jadi mau masuk jadi karir, bekerja, atau mau ambil master, atau mau ke jenjang halal? Mau menuju ke pernikahan. Yang mana kak? I think the most important thing that I've learned selama ini Mister, kalau
kita punya mimpi. She call me Mister. Wow, good job. Tepuk tangan lu. She call me Mister. Wow. Yeah, of course, you always my mister. Okay, thank you Kak. She call me Mister. Saya syukujut ya. Okay, good job. Ya, selama ini yang paling penting bagi Niva, yang Niva pelajari itu untuk punya mimpi, untuk punya cita-cita itu adalah hal yang sangat penting dan bagus gitu ya. Tapi selama perjalanan kita menggapai itu, kita memang perlu melihat kemungkinan-kemungkinan lain dan mengeksplor hal lain gitu, Mister. Motivasi didengar. Ya, motivasi. Good. Of course, first I want to be a businesswoman. Kenapa? Karena memang kita fleksibel ya. Yep. Kita mencari kerja buat kita dan kalau kita bisa membantu orang ya that's good. Why not? Ya. Yeah, why not? Dan di perjalanan menuju ke sana ternyata untuk menjadi seorang businesswoman, Niva pernah baca buku, Mister. Bukunya You Do You. You Do You. Ya. You Do You. You Do You judulnya. Ya, bentar ah. Itu Inggris ya. You Do You ya. You Do You. Oke, You Do You. Ingat tuh buku. Ya. Good. Ya, katanya untuk menjadi seorang businessman or businesswoman, kita pastinya perlu mempunyai potential lead katanya. Apa tuh Kak? Kalau beda dengan generalis, jadi dia mirip dengan generalis, cuman ini dinamakan dengan potential lead. Kenapa? Karena dia bisa menguasai suatu ilmu dalam beberapa ilmu. Gitu. Dan I think it's really important kalau kita mau menjadi businessman or businesswoman, karena untuk menjadi seorang pengusaha kita bukan hanya belajar bagaimana manajemen itu bekerja ataupun marketingnya dan lain sebagainya, tapi kita perlu mempelajari seni karakter orang itu seperti apa, seni memahami sebuah hal yang memang abstrak. Oke, good job. Alhamdulillah ya. Ini nanti mungkin ini hampir sholat asar, kita lagi record di Aceh ya, di kampungnya saya juga, Banda Aceh, kampungnya Niva juga di Banda Aceh ya. Nanti kalau asar mungkin kita jeda dikit videonya. Okay. So, Niva memang suka dengan education ya Kak ya. Karena mungkin kakak waktu berangkat ke Jepang, program scholarship ke Jepang itu memang lagi SMA ya Kak ya? Lagi SMA. Okay, SMA everyone, if we say in Indonesia, SMA is senior high school. Okay, senior high school. Okay, good job. Kakak Niva, dari kakak mungkin, do you have question like that with me? Mungkin gitu, sudah lama nih, lama banget nih gak jumpa sama Niva nih. 2000 berapa Kak ya? 19 Kak ya? Gitulah, insyaallah lah gitulah. Sebenarnya punya Mister, dan ini apa ya, really relate to my experience. Oh my god, what is this? Small ant ya. Niva ini terlalu manis, jadi semut itu penuh gitu kan. Mau masuk dalam matanya, cuman ya nggak bisa masuk dalam mata hati Kak ya. Dalam bola mata aja Kak ya. Oke, gombal dikit. Karena di hatinya udah ada orang ya Mister. Udah ada orang di hatinya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk orang di hatinya. Good job. High five lagi Kak. Good. Ya. Nanti kita bahas orang di hatinya. Jodoh tapi udah ada yang ngatur. Jodoh udah ada yang ngatur. Soal jodoh cari-cari terus gitu ya. Oke Kak. Gimana Kak questionnya? Iya, jadi it's really relate dengan pengalaman Niva Mister. Kalau di pendidikan itu kan kita selalu berpikiran maju nih. Majulah. Ya kan? Iya, majulah. Iya kan? Sometimes kayak kita nggak pernah mikir yang kayak, aduh aku harus terkadang mundur satu langkah ataupun mundur sedikit biar mungkin kedepannya bisa dapat yang lebih banyak. Dan Niva waktu memutuskan untuk pergi itu Mister pergi ke sana ya? Pergi ke sana ya, ke bendera bulat merah ya? Ke negara matahari itu kan harus merelakan SMA-nya harus tinggal. SMA benar. Tinggal 1 tahun ya kan? Waktu itu kakak berangkat kelas 2 ya? Kelas 2 dan mau naik kelas 3 dan I think bukan I think ya, orang-orang merasa itu sacrifice yang a lot untuk meninggalkan masa SMA. But what do you think kalau kita bukan melanjutkan pendidikan tapi meneruskan pendidikan bukan hanya dari sekedar pemikiran yang maju tapi mundur sedikit biar majunya lebih wow. Gini, kalau itu pertanyaan Niva sama saya, gini Kak, setiap kita ingin maju kita wajib mundur. Contoh nih, kita ingin membuat sebuah kemenangan dalam pertandingan. Contoh, kakak tahu kan tendangan penalti? Yes. Kalau kita membuat sebuah pelanggaran dalam sepak bola, ya. Ketika seseorang ingin menendang sebuah tendangan penalti,
dia langsung tendang atau mundur dulu kak? Oh. Itu dia. Jadi saran saya sebagai lecturer, educator, motivator in education, jangan takut ketika engkau ingin mengambil sebuah kemajuan dan engkau mundur dulu. Karena kenapa? Bola basket semakin kuat jatuh, semakin tinggi mombalnya. Itu dia. Oke, tepuk tangan Really untuk saya. great philosophy, teman-teman. Oke, good. Ya, seperti itu. You still Mr. Rocky like Ya. you used to. Ya, saya tetap Mr. Rocky tapi customnya tidak formal. Nggak apa-apa ya. Oke, aman. Good job. So, Kakak Niva kita pernah dengar ya. Nanti kita akan showkan juga video Kakak Niva sedikit dia berbicara bahasa Jepang ya. Gitu. Keren banget bahasa Jepangnya. Kak Niva, kita mau dengar nih Kak Niva bicara kayak sedikit beberapa kalimat gitu Kak. Menggunakan bahasa Japanese. Mungkin kayak sahabat kita mau dengar gitu Kak yang ada di dalam Alright, of course, viewers of course. gitu. Apa yang Kakak mau bilang beberapa kalimat gitu coba Kak? Kita mau dengar gitu. Hajimemashite, minasan konnichiwa, watashi wa Niva Adira desu. Kyou wa watashi wa Mr. Rocky to anashimasu ne. Aha. Dakara minasan wa YouTube de mimasyo ne. Iya. Saya tahu tuh maksudnya apa. Dibilang nama saya, dibilang YouTube saya. Makasih ya udah subscribe. Ya, Terima kasih juga udah watch ya. Oke, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat-sangat bagus bagi saya kepada Niva. Jadi sebenarnya saya pulang ke Banda Aceh itu dengan membuat sebuah mini research saya. Itu sudah azan. Kita skip dulu ya. Nanti Okay. kita continue lagi. Oke. Thank you Kak Niva ya. So kita kan mau tanya nih Kak Dewa dikit kan about your biography gitu kan. Kakak dulu sekolah SD, SMP, SMA di mana? Karena kan kakak terlalu elit. Mungkin orang berpikir kakak kan sekolahnya di sekolah-sekolah elit gitu kan. Atau sekolah Elizabeth yang ada di Jakarta. Mungkin gitu orang berpikirnya. Suara burung cantik ya, back sound kita itu bagus. Kita natural sound nih sekarang. Ya, gimana kakak dulu Kak SD, SMP, SMA-nya Kak? Oke, jadi SD-nya di SD Negeri 54, Banda Aceh of course, Taija. Yang SMP-nya itu di SMP 6. Dulu sempat jadi RSBI, tapi pas Niva masuk langsung dibubarin RSBI. Oh, di TI ya. I don't know why. Oke, Dan good. lastly SMA 1. Oh, Jempa Putih. Jempa Putih. Dan Asahi Gaoka High School di Jepang. Di Jepangnya apa namanya? Asahi Gaoka Asahi Gaoka High School. High School Yeah. Di Japan ya. Oh ya Kak, we just want to know when you stayed in Japan, what exactly province and city do you stay? I live in Nagoyashi, Aichi-ken, or the city name is Nagoya. Nagoya. Dan nama provinsinya itu Aichi, which is di Nagoya itu adalah salah satu kota terbesar di Jepang, tapi masih belum belum banyak muslim di sana misalnya. Tapi kotanya maju Kak? Kotanya maju. Kotanya itu kota 4 terbesar Di di Jepang. Jepang setelah Tokyo, Osaka, dan Kyoto. Nagoya, saya pernah main Tenchu Kak, main PS2 ya dulu. Ada nama kotanya tuh, nama peta tuh namanya map Nagoya gitu ya. Mungkin itu dia ya. Negeri-negeri ninja dulu ya Kak ya. Itu. So, itu ada suara lain lagi di belakang ya. Kita emang nature. Kita nih memang nature. Mungkin itu sebelah orang lagi panasin mesin traktor ya. Oke. Mobil traktor. So, Kak Niva, actually this is the last question of me. Still about my education. Still about education. So, ketika kakak nanti selesai dari hukum, kakak ada cita-cita kak untuk mengambil master gitu? Iya, of course. Ada? Tapi kebingungan itu pasti masih ada, Mister ya. Karena semakin dipelajari hukum ini, kayak Semakin terhukum gitu. Semakin dipelajari, semakin terhukum. semakin banyak tertariknya nih. Aduh, aku harus ambil sekolah notaris kah, atau aku harus ambil MH kah, atau harus ambil ini, atau itu. Semuanya itu punya keunikannya masing-masing untuk belajar. So I'm still wondering which jurusan yang Bagus. ya, which jurusan yang Niva cocok, karena semua jurusan bagus. Yang bagus untuk hati kakak dan bagus untuk kakak kakak ke depan ya. Iya. Gitu ya. Dan sebenarnya Niva pengen nanya misalnya. Oh bagus. Saya takut ditanya nih. Ya Allah, subhanallah. Questionnya elit nih. Oke, apa kak? Oke, kan right now bisa udah S3. You decided to untuk melanjutkan studi sampai ke sana gitu ya. Tahu guys S3 itu apa?
Nah, nanti kita akan bahas. Pokoknya bukan es teler lah, ya kan? Es money ya, es money. Oke, good. Apa kak? Dan- Questionnya apa kak? Insya Allah kak? Yeah. Why did you decide to study more? Oh ya Allah. Jadi gini, kalau masalah ditanya itu talabul ilmi fardhatun minal muslimin wal muslimat, ya wajib ya, wajib bagi kaum muslim dan muslimah. Jadi kalau dibilang udah wajib, maka saya tuntut kak. Saya harus mencari untuk yang pertama kali ketika kita tinggi ilmu, maka apa ya, dalam salah satu cakapan disebut adalah al ilmu nurullah, ilmu itu nur Allah. Maka sesuatu hal, ilmu yang melekat kepada suatu benda, ilmu itu kan sifatnya mulia, maka kita akan dimuliakan oleh sebuah benda yang ada di samping kita. Haters ada, tapi haters itu tidak menyakiti kita secara gitu, tapi menyakiti kita secara sakit-sakit mulia juga sakitnya gitu kan. So ketika dibilang kenapa saya ingin mengambil S3, karena jujur saya masih kurang ilmu. Nah gitu ya sahabat Oh my ya. god, that's really good Saya masih kurang ilmu. Saya S1-nya itu saya tentang bahasa Inggris, fokusnya di bidang education. Saya masuk di master saya itu juga di bidang English, yaitu linguistics atau applied linguistics. Saya fokusnya di bidang teaching of apa ya, lebih ke child gitu ya, lebih ke kindergarten, ke kanak-kanakan, ilmu kekanak-kanakan. It's not like sastra. No, sastra different. Ini lebih ke teaching English. Okay. Dan ketika saya mengambil dalam PhD saya sekarang, itu memang dari field bidang dia itu adalah applied linguistics. Specialization saya itu lebih ke literacy study. Pembelajaran ke literacy, yang saya fokuskan ilmu applied linguistics saya itu adalah ke bidang ilmu sains dan nature. Yaitu dengan yang saya sekarang teliti itu adalah tentang apa namanya, climate change. Really? Jadi yes, Change? climate Wow. change. Jadi Great. saya membuat sebuah penelitian bukan saya climate change, bukan, tapi dalam climate change itu saya ingin membuat sebuah applied linguistics, yaitu bagaimana orang Aceh bisa mempromosikan, menceritakan atau retelling atau storytelling about climate change by using English. Nah gitu, karena kan kita kurangnya mungkin itu ya, insyaallah ya nanti ke depan insyaallah. So gitu Kakak Liva. Alasannya kenapa saya masih mau ambil kuliah, yaitu melanjutkan ke jenjang doktor, karena mungkin saya rasa ilmu saya masih kurang. Walaupun di usia 29 tahun, ya udah saya ambil aja. Wow, Karena that's memang really great, you know. ya cita-cita saya adalah ketika itu apapun ceritanya, kaya dan tidak kaya, jaya dan tidak jaya, tenar dan tidak tenar, maju dan tidak maju, apapun itu saya di usia 28 saya harus sudah terdaftar S3. Dan alhamdulillah Allah beri 28 tahun saya sudah terdaftar S3. Amin. Jadi itu mimpi yang tercapai. Itu mimpi ya. Jadi ketika engkau pengen bermimpi maka tidur. Ingin mengambil mimpi, wujudkan mimpi maka bangun. So just set the dream with the goal. Jangan dream aja. Jadi kita harus ada dream, harus ada goal, tujuannya. Seperti itu. Audience. Mr. Rocky, everybody, it's great, right? So everybody say like that. Dan juga salah satu yang saya pernah bicara dengan istri saya, tapi ini bahasa lucu-lucuan aja ya dari istri saya. Istri saya bilang gini, sayang kenapa masih mau ambil S3? Kalau dibilang ilmu bahasa Inggrisnya udah cukup, linguistik udah bisa, applied linguistik udah bisa. Ketika istri saya bilang gitu, saya jawabnya lebih lucuan, tapi udah ada isi dalam hati saya gitu ya, Niva ya. Oke sahabat, jadi isi dalam hati saya itu adalah ketika saya melihat dari Menseknek, Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia, ini udah jadi cita-cita saya juga sih, insya Allah ya. Saya ingin menjadi tim advisor. Saya ingin menjadi penasehat Presiden Republik Indonesia. Salah satu syaratnya harus doktor. Jadi mungkin mana tahu dengan izin Allah saya 3 tahun ke depan menjadi yang penasehat atau pembicara Bapak Presiden Republik Indonesia ya. Gitu amin ya. Yes, Ya amin. Dan kalau dari lainnya adalah mungkin ingin menjadi dosen di negara-negara maju. Salah satunya harus S3
S3 dan S3-nya harus berijazah internasional. Hopefully bakalan jadi profesor juga ya. Profesor insya Allah wajib. Nah, itu wajib ya. So, seperti itu nih Pak. Kenapa alasannya saya masih mau mengambil S3. Share dari nih Pak. Ada lagi question nih Pak. Mungkin nih Pak ada mau tanya sama saya sambil kita buka di depan camp. I just really want to know dari semua pengalaman yang pernah Mister dapatin gitu. Kenapa balik-baliknya itu ujung-ujungnya itu ke ngajarin orang? Kenapa you suka untuk mengajari orang? What did you get from teaching or Gini, oke. Baik, kenapa saya masih suka mengajar padahal sudah ada pekerjaan yang lebih besar daripada mengajar? Jujur, lillahi ta'ala, saya mengajar bukan karena semata-mata duit, tapi saya ingin membuat sebuah tali silaturahmi, pembukaan cabang saudara yang lebih kuat. Contoh seperti di Banda Aceh, saya banyak betul murid-murid privat saya, dan semua murid privat saya sudah menjadi saudara. Nah gitu, jadi dan apa lain? Contohnya saya. Contohnya, ya kakak, alhamdulillah ya. Jadi kalau masalah duit saya tidak ada berharap kali di bidang itu, tapi saya ingin membuka percabangan tali saudara baru. Dia murid dan dia bisa menjadi saudara baik dari dia dan juga oleh orang tuanya. So, dan juga dari sisi lain adalah Sayyidina Ali pernah berkata, semulia-mulianya sebuah pekerjaan adalah menjadi pengajar ustaz. Karena kenapa? Dengan kita mengajar satu, maka Allah akan balas masuk ilmu ke dalam kepala kita 11. Makanya tidak ada pernah kita lihat dosen, pengajar, ustaz atau apa lainnya yang bodoh, tidak. Karena dia mengajar, Allah akan melipat gandakan ilmu ke dalam kepala dia 11. Kita ajarkan satu, Allah lipatkan 11. Jadi intinya kita semulia-mulianya pekerjaan adalah mengajar. Jadi nggak ada yang rugi dengan membagi ya? Tidak ada rugi dengan berbagi ya, karena sesuatu hal yang paling mulia itu adalah bersedekah. Sedekah yang paling enak dalam diri saya sendiri ya adalah saya bersedekahkan ilmu kepada orang lain. Dengan ilmu yang saya bagikan kepada orang, yaitu ilmu yang saya punya, spesifik ilmu saya adalah scientific about English, ilmu bahasa Inggris. Jadi dengan ilmu itu saya bagikan kepada orang, mungkin orang itu bisa mendapatkan rezeki lain dengan dia pandai bahasa Inggris. Mungkin dengan ilmu itu dia bisa membantu agama Allah lebih maju dan besar. Itu niat saya dalam hati. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu lakukanlah dengan niat. Gitu. Wow. Gitu dia. So, ya applause untuk Diva juga. Diva pandai banget di bahasa Inggris. Saya udah putus di bahasa Inggris saya. Wah, gitu. So, sedikit lagi kita sambung. Jadi kenapa saya bisa ketemu sama Diva? Mungkin karena banyaknya daripada student saya yang tanya tentang program ke Jepang. Sekarang yang dari sahabat-sahabat sudah dengar masalah program ke Jepang. Nanti kalau emang perlu boleh kita boleh di komen di list atau langsung saja kita bagikan namanya Instagramnya kakak Diva. But actually Mr. Takeshi program itu sudah close. It's just for 5 period. Jadi, sekarang masih ada periodnya sekarang. This is the last year. Oh, ini the last ya. So the chance it's nggak banyak lagi. Nggak banyak lagi the chance-nya ya. Just grab yours. Just grab yours ya. Kalau pengen kali ke Jepang, kumpul uang berangkat ya. Gitu. Oke, so dari Diva ada lagi kakak yang kita ingin discuss nih karena audiens nih banyak yang mau dengar lagi nih. Kalau nggak kita close nih kak. Yeah, if you want to learn Japanese, just call me. Nah, call kakak Diva. Ya, karena Diva pengen juga seperti Mister gitu ya, membagikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Karena memang sedekah yang paling baik adalah mengajar gitu ya. Ya, berbagi ilmu. Ya, semulia-mulianya ibadah adalah bersedekah. Bagi saya, bersedekah yang paling bahagia dalam hidup saya adalah menyedekahkan ilmu. Karena ilmu itu sangat bermanfaat daripada harta yang lain. Gitu. Dengan ilmu dapat harta lebih besar. Yes, amin. Gitu ya. Jadi Kak Diva nanti kalau memang ada orang yang ingin belajar bahasa Jepang sama kakak itu kayak mana kak? Kakak langsung panggil dia kah? Atau gimana duduk gitu kak? Nggak tahu ya. Yeah, we can set up something like gitu. Dia baik nih orangnya. Dia baik meeting dia. up atau mungkin private in chat atau
gitu ya. Banyak cara sekarang untuk belajar. Insya Allah ya. kakak ini humble. Memang niat kakak untuk membantu juga agama Allah kak ya, supaya dengan bisa bahasa Jepang mereka bisa ke Jepang ya, Amin. untuk memadamkan bom Hiroshima dan Nagasaki ya, gitu. That's sensitive. Okay, so I think for me enough from kakak Niva. Yeah, I think it's enough for Okay, me too. okay kak Niva, how to say saya senang berbicara dengan kamu, bahasa Jepangnya kak, gimana kak? 私は今日は私はとても嬉しいです。 Wah, pandai kan? Nah, gimana kak cara bilangnya? Atau yang paling pendek ada juga nih. Gimana? Tanoshikatta. Tanoshikatta. Gitu ya. Sugoi desu ne. Okay, so thank you very much for watching us, me and Niva. So just please keep watching me and Niva also. And then I need you, all of you, about my sahabat Mr. Rocky Aceh. So you come also to Niva YouTube channel and also come to Niva Instagram. She very kind. She very Amin. wonderful kind. Her heart is very wonderful. She will reply anything that you want to ask. Okay, so okay, I think that's all from me and from you, Niva. Yeah. All. Okay, so bye bye. How to say bye bye, kak? Mata ne. Mata nih, ya, bye bye.